Nike pernah jual 2 pasang sneaker di hari yang sama. Yang pertama 3 juta rupiah. Yang kedua juga Nike, bahan sama model mirip, 30 juta rupiah di reseller. Satu produk 10 kali lipat harga. Keduanya habis terjual. Yang beda bukan kualitasnya, bukan materialnya, bukan pula fungsinya. Yang beda adalah persepsi nilainya. Dan ini bukan cuma soal sneaker, ini soal strategi yang umurnya ribuan tahun dan sampai sekarang masih jadi salah satu senjata yang paling ampuh di dunia bisnis. Namanya Wuchong Shengyou, menciptakan nilai dari sesuatu yang tampak tidak bernilai. Hai, saya Alex. Saya mau tanya dulu, kalau Anda punya usaha sekarang, apakah Anda lagi ngerasain ini? Kerja makin keras, hasil masih segitu, pelanggan yang ada mulai jarang balik, pelanggan baru makin susah masuk, kompetitor makin banyak, beberapa jual lebih murah dari Anda. Dan di akhir bulan, setelah semua biaya dibayar, marginnya tipis sekali. Pernah kan ngerasain begitu? Nggak kaget sih. Ini bukan cuma masalah Anda. Hampir semua pengusaha yang saya temui, dari yang UMKM sampai yang punya ratusan karyawan, ngerasain hal yang sama. Dan hampir semua dari mereka punya jawaban yang sama di kepala. Lebih banyak iklan, lebih agresif diskonnya, turunin harga, tambah orang salesman-nya. Itu bukan salah, tapi itu cuma obat gejala. Karena masalah sebenarnya ada di satu hal yang jarang disadari. Anda belum menciptakan nilai di kepala pelanggan Anda. Bukan nilai yang nyata secara fisik, tapi nilai yang dirasakan. Dalam dunia bisnis kita sebut perceived value. Di pasar yang makin ramai kayak sekarang, produk bagus bukan lagi nilai jual utama. Itu cuma tiket masuk, bro. Standar minimum, semua orang sudah punya produk bagus. Yang menentukan siapa yang menang adalah siapa yang bisa ngebangun persepsi nilai terkuat di benak konsumennya. Dan semuanya ini dimulai dari sebuah cerita perang 1270 tahun yang lalu, di mana seorang jenderal berhasil mengalahkan pasukan lawan yang jauh lebih besar dengan jerami. Tahun 755 Masehi, dinasti Tang, Cina, seorang gubernur militer bernama An Lushan memutuskan memberontak terhadap kaisar. Tentaranya besar, persenjataannya lengkap, dan dia sedang dalam perjalanan menaklukkan kota demi kota. Salah satu kota yang harus dia taklukkan, Yongchu, dan yang mempertahankan kota itu Jenderal Chang Xin. Pasukan kecil, persenjataan terbatas, dan yang paling kritis, anak panahnya hampir habis. Tanpa anak panah, kota itu nggak bisa bertahan lebih dari beberapa hari. Dan di situasi seperti itu, kebanyakan pemimpin akan menyerah, atau mundur, atau minta negosiasi. Chang Xin nggak melakukan ketiganya. Dia perintahkan prajuritnya membuat ratusan orang-orangan dari jerami, masing-masing seukuran manusia dewasa, diberi pakaian hitam, diikat tali. Dan di tengah malam, satu persatu orang-orangan itu diturunkan perlahan dari atas tembok kota. Pasukan musuh melihat gerakan dari atas tembok. Malam gelap, visibilitas rendah. Mereka panik, mengira tentara Chang Xin sedang menyerang. Mereka menghujani orang-orangan jerami itu dengan anak panah. Jutaan anak panah. Pagi datang, musuh sadar, itu jerami. Tapi sudah terlambat, persediaan anak panah mereka habis. Sebaliknya, Chang Xin mengumpulkan semua anak panah yang tertancap di boneka jeraminya. Ratusan ribu anak panah, gratis dari musuhnya sendiri. Ceritanya belum selesai. 3 malam kemudian, Chang Xin menurunkan 500 prajurit sungguhan dari tembok yang sama. Cara yang sama, malam yang sama. Pasukan musuh melihat gerakan itu dan mengira ini tipuan jerami lagi. Mereka nggak nembak, nggak bereaksi, dan 500 tentara itu menyerbu langsung ke jantung kamp musuh, membakar tenda-tenda mereka. Pasukan besar An Lushan dengan semua keunggulan sumber dayanya kalah secara menyakitkan.
Changxin nggak punya lebih banyak tentara, nggak punya lebih banyak senjata, tapi dia menang. Karena dia tahu satu hal yang terlalu sering dilupakan. Yang menentukan hasil pertempuran bukan siapa yang punya sumber daya lebih banyak, tapi siapa yang bisa menciptakan persepsi paling kuat di kepala musuhnya. Jerami nggak punya nilai, tapi di kepala musuh itu ancaman nyata. Cukup nyata untuk menguras seluruh persenjataan mereka. Sekarang pertanyaannya, apa hubungan cerita perang ini dengan bisnis Anda hari ini? Jawabannya, ya sangat langsung lah. Karena prinsip yang sama, menciptakan perceived value yang melampaui nilai objektif adalah DNA dari strategi bisnis terbaik di dunia modern. Dalam praktek bisnis, masalahnya jarang sesederhana produk kurang bagus. Seringkali masalahnya ada di cara pasar membaca produk itu. Philip Kotler bicara soal perceived value. Michael Porter bicara soal positioning. Ulrich dan Jack Trout bicara soal posisi di benak pelanggan. Jay Barney bicara soal sumber daya dan kapabilitas yang sulit ditiru pesaing. Bahasanya beda, kerangkanya beda, tapi ada satu benang merah. Nilai nggak selalu lahir dari bendanya, tapi dari cara orang memandang benda itu. Makanya dua produk yang fungsinya mirip bisa punya harga yang sangat berbeda. Bukan karena benda dasarnya beda jauh, tapi karena cara nilai itu dibentuk berbeda. Ini penting loh. Karena produk Anda makin susah dijual, kemungkinan masalahnya bukan di produk loh, tapi nilai dari produk itulah yang belum terlihat cukup jelas. Saya kasih 3 contoh konkret. Sambil dengar, tanya ke diri Anda sendiri, mana yang sudah dilakukan dan mana yang belum. Siapa yang pernah dengar orang bayar puluhan sampai ratusan juta rupiah cuma untuk nomor plat kendaraan atau nomor telepon yang cantik? Di kultur Tionghoa, angka 8 pa bunyinya mirip kata makmur. Angka 168 artinya sukses di sepanjang jalan. Angka 888 kemakmuran berlipat 3. Dan ini bukan cuma soal budaya Tionghoa loh. Di Indonesia, kepercayaan serupa ada di weton Jawa. Pemilihan tanggal pernikahan, penomoran lantai gedung, sampai nomor rumah yang dipilih berdasarkan makna, bukan urutan. Pertanyaan saya, secara objektif, apakah nomor telepon 0812 8888 8888 lebih baik dari 0812 3279 0128? Ini saya agak asal sebut nomornya ya. Enggak, fungsinya identik kan? Tapi satunya dijual Rp50.000, yang lain dijual bisa sampai Rp100 juta. Bedanya kan bukan di produk, di persepsi, di cerita, dan di kepercayaan yang melekat pada angka-angka itu. Inilah Wuzhong Shengyou menciptakan nilai yang gak ada secara fisik, tapi sangat nyata secara psikologis. Pernah beli paket combo di fast food dan ngerasa, wah hemat juga. Lalu sadar, minumnya gak diminum sampai habis, tapi tetap dibeli karena sayang kalau gak diambil paketnya. Ya itu bukan kebetulan, itu strategi yang dirancang dengan sangat cermat. Dengan bundling, pemasar bisa melakukan 2 hal sekaligus. Yang pertama, mereka sembunyikan produk yang lambat laku atau slow moving di dalam paket bareng produk yang Anda cari. Yang kedua, mereka menggeser fokus Anda dari harga ke nilai total yang didapat. Anda nggak lagi berpikir berapa harganya. Anda berpikir, wah dapat banyak, rugi kalau nggak diambil. Di industri jasa ini lebih powerful lagi. Paket wisata masukin city tour yang sebetulnya juga nggak banyak diminati. Ada lagi, asuransi dengan deretan manfaat kecil yang bikin nilai preminya jadi terlihat masuk akal. Ada lagi, layanan priority banking yang menggabungkan investasi dengan proteksi. Dan untuk UMKM, bundling adalah salah satu cara yang paling murah untuk naikin average transaction value. Nggak perlu cari pelanggan baru,
Cukup buat pelanggan yang ada mau bayar sedikit lebih per transaksi. Biaya akuisisi nol, dampak ke revenue signifikan. Starbucks nggak jual kopi, mereka jual third place, ruang ketiga antara rumah dan kantor. Tempat di mana Anda bisa kerja, ketemu orang, atau sekedar ada dan ngerasa produktif. Louis Vuitton nggak jual tas. Mereka jual penanda status sosial yang bisa dikenali dari jarak 10 meter. Apple nggak jual laptop atau smartphone. Mereka jual identitas. I am a creative professional. I have taste. Air mineral yang sama bisa dijual di harga berbeda. Di warung harganya murah, di hotel berbintang harganya bisa jauh lebih tinggi. Airnya sama, yang berubah adalah konteks, cerita, dan persepsi nilai. Semuanya adalah positioning yang menciptakan perceived value jauh di atas nilai objektif produk. Dan ini bukan soal bohong ke konsumen loh. Ini soal memahami satu kebenaran mendasar tentang perilaku manusia yang sering diabaikan. Kita tidak membeli produk, kita membeli makna, status, dan transformasi yang kita percayai akan datang bersama produk itu. Sekarang cek positioning bisnis Anda. Kami menyediakan jasa akuntansi versus kami membantu bisnis Anda tumbuh dengan laporan keuangan yang bisa Anda percaya. Dua kalimat, yang satu deskripsi produk, yang satu transformasi pelanggan. Bedanya kecil secara kata-kata, tapi dampaknya besar di kepala calon pelanggan yang sedang pilih-pilih. Tanya diri Anda, positioning Anda hari ini bicara soal apa? Sekarang saya mau bagikan sesuatu yang biasanya cuman saya bahas di ruang konsultasi. Studi kasus nyata sebuah hotel bintang 3. Kondisinya occupancy rate rata-rata 55%, RevPAR atau revenue per available room stagnan 3 tahun berturut-turut. Manajemen yakin solusinya renovasi besar atau kampanye diskon agresif. Kami masuk, lakukan strategic audit, dan ketemu 3 peluang Wuzhong Shengyo yang belum sama sekali disentuh. 1. Floor positioning berbasis persepsi angka. Lantai 8, 18, dan 28 dijadikan premier floor. Nggak ada renovasi, nggak ada tambahan fasilitas apapun. Cuma rebranding internal dengan tarif 15% lebih tinggi. Hasilnya, 3 lantai itu jadi yang paling banyak diminta tamu. Bukan karena fasilitas yang jauh lebih baik, tapi karena persepsi nilainya yang beda. 2. Package bundling strategis. Kamar standar 500.000 per malam. Kami bikin paket romance getaway. Kamar yang sama ditambah bunga, late check out sampai pukul 2 siang dan sarapan untuk 2 orang. Dijual 850.000. Biaya real tambahan untuk hotel sekitar Rp80.000. Revenue tambahan per booking Rp350.000. Dan paket ini terjual lebih cepat dari kamar reguler. 3. Brand positioning. Tagline lama, hotel nyaman di pusat kota. Tagline baru, your quiet sanctuary in the heart of the city. Konten Instagram berubah total, dari foto kamar dan daftar fasilitas ke foto suasana. Cahaya pagi yang masuk dari jendela, secangkir kopi di balkon, buku terbuka di sofa. Dari produk ke pengalaman. Hasilnya dalam 6 bulan, occupancy naik dari 55% ke 74%, average daily rate naik 18%, total revenue naik 31%. Nggak ada renovasi, nggak ada diskon, nggak ada iklan televisi. Hanya Wuzhong Shengyo. Prinsip ini juga berlaku di kehidupan sehari-hari. Misalnya saat Anda lagi mau melamar kerja. 2 orang kemampuan dasarnya mirip, tapi 1 orangnya presentasi lebih rapi, portofolionya lebih bersih, cara bicara lebih meyakinkan. Nilai yang terlihat langsung beda. Padahal kemampuan dasarnya belum tentu jauh berbeda. Atau saat Anda lagi mimpin tim, ide yang sama bisa diterima lebih cepat kalau disampaikan dengan framing yang tepat. Di sini yang bekerja bukan hanya isi pesannya, tapi cara pesan itu dibingkai. Jadi apa yang bisa Anda lakukan mulai besok? 1. Apa aset yang sudah Anda punya, tetapi belum dihargai pasar? 2.
Apa nilai yang sebenarnya Anda jual? Karena seringkali bukan produknya loh ya. Bisa jadi kenyamanan, kecepatan, rasa aman, status, atau efisiensi. 3. Bagaimana cara Anda membingkai nilai itu supaya pelanggan langsung nangkep kenapa sih mereka harus beli dari Anda? Banyak bisnis stagnan bukan karena nggak punya nilai, tapi karena nilainya nggak kelihatan. Kalau Anda ngerasa ini relevan dengan bisnis Anda dan mau saya bantu audit strategis yang lebih dalam, link konsultasi ada di deskripsi. Changxin nggak punya lebih banyak tentara, nggak punya lebih banyak senjata, nggak punya lebih banyak waktu. Tapi dia menang karena dia tahu satu hal yang sering dilupakan oleh mereka yang terlalu sibuk bekerja keras. Perang, seperti bisnis, tidak dimenangkan di medan pertempuran. Perang dimenangkan di kepala lawan. Dan di episode berikutnya kita akan bahas strategi ke-8, Andu Cencang Strategi, yang mengajarkan bagaimana para ahli strategi mengalihkan perhatian dunia, sementara tujuan sebenarnya bergerak diam-diam di tempat lain. Sampai jumpa.